Yeah, right. Kita masih melanjutkan pembahasan kita. 33 hal penting tentang penginjilan. Thank God. Kita sekarang masuk pada bagian ke-24. Dan ini salah satu yang sangat penting, yang sangat harus menjadi perhatian kita. Antara penginjilan dan doa. Karena menginjil adalah tugas saya. Tapi dalam doa, kita percaya pasukan sorga turut bertindak. Makanya dua hal ini tidak boleh kita pisahkan. Ini yang kita mau belajar hari ini. Klik. Matius 26 ayat 39 sampai 41. Maka ia, Jesus himself. Siapa Yesus? Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Allah yang mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia. Tetapi dia saja, ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Bos, selalu saya bilang begini, Yesus saja berdoa bos. Siapa lu sampai gak mau berdoa? Waduh, udah sakti bos. Jesus, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, dia berdoa bos. Masa kita gak mau berdoa? Kau pikir kau sudah sakti ke apa ya? Jadi gini. Maka ia maju sedikit. Di taman Getsemani ini. Lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku. Jikalau sekiranya mungkin. Biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Melainkan seperti yang kau kehendaki. That is the key of prayer. Itulah kunci doa. Bukan memaksakan apa yang saya mau. Tetapi menundukkan diri pada apa yang Kristus, apa yang Allah, apa yang sorga kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu. Dan mendapati mereka sedang tidur. Ironinya. Jesus pray and the disciples not. Yesus yang adalah Tuhan dan segala Tuhan, Raja dan segala Raja berdoa. Tapi murid-muridnya enggak. Makanya murid-murid gampang digoncangkan. Dikatakan dan dia berkata kepada Petrus. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Itu persoalannya. If you don't pray, you easily to fall. Kalau engkau gak suka berdoa, engkau gampang jatuh. Karena ini kuncinya, roh memang penurut. Tetapi daging lemah. Siapapun saudara, roh memang penurut tapi daging lemah. Klik. 2 Tesalonika 3, 1-3. Selanjutnya saudara-saudara. Berdoalah untuk kami. Lihat. Paulus. Hamba Tuhan yang hebat. Rasul Kristus yang luar biasa. Dia minta sama jemaat di Tesalonika. Berdoalah untuk kami. Supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Sama seperti yang telah terjadi antara kamu. Artinya apa? It's not because of us. Bukan karena kemampuan kita. Bukan karena pengalaman kita. Bukan karena kehebatan kita. But prayer. Doa. Yang membuat terobosan-terobosan hebat. Makanya Paulus menyadari. Berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Sama seperti yang telah terjadi antara kamu. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Sebab bukan semua orang beroleh iman. Jadi dengan lain kata dalam pemberitaan Injil selalu ada tantangan. Doa bukan hanya membuat firman tersebar. Tapi doa menahan kita dari pengacau-pengacau. Dan serangan-serangan jahat. Ayat 3. Tetapi Tuhanlah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Itulah pentingnya doa. Klik. Ibrani 13 ayat 18-21. Berdoalah terus untuk kami. Sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik. Karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya. Supaya aku lebih lekas dikembalikan pada kamu. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tidak akan ada sebuah kesuksesan dalam pelayanan dan penginjilan tanpa kekuatan doa. Karunia penting, amin. Orang-orang hebat dalam pelayanan penting, amin. Dana penting dalam pelayanan, amin.
Strategi yang bijaksana dalam pelayanan diperlukan. Amin. But without prayer, tanpa doa semuanya sia-sia. Because prayer is the key. Folks, I'm happy. Saya bahagia. Lihat api penginjilan mulai menyala di hati setiap saudara. But prayer is the gas. Tetapi doa adalah bensinnya. Api boleh menyala, kalau nggak ada bensin cepat padam. Tapi kalau ada bensinnya, haleluya, dan that is prayer. Itulah doa. Klik. Ayat 24, ayat 21 bilang, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik, untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Lihat apa yang doa bisa buat. Memperlengkapi kamu dengan segala yang baik, untuk melakukan kehendaknya. Biar bukan kehendakku tapi kehendaknya yang jadi. Dan mengerjakan dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Bukan sekedar apa yang terbaik tapi yang berkenan kepadanya. Apakah pelayanan harus excellent service? Yes. Karena pelayanan harus disertai dengan spirit of excellence. Pelayanan gak boleh sembarangan, mau-mau dan seenaknya. Tetapi doa membuat kita mengerjakan dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Apa artinya kita mengerjakan semua sebaik-baiknya, tapi kalau gak berkenan kepada Tuhan, Yesus bilang, enyah dari hadapanku, hai kamu pembuat kejahatan. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Klik. Saya pelajari. Maaf saya buat statement yang keras ini. Penginjilan tanpa doa adalah kebodohan. Menginjil semangat tapi tidak berdoa, bodoh. Ayo yang setuju sama saya ketik di live chat. Penginjilan tanpa doa adalah kebodohan. Tapi doa tanpa penginjilan tidak akan menghasilkan apa-apa. Makanya keduanya tidak bisa dipisahkan. Ayo sekali lagi ketik di live chat saudara, ketik situ. Penginjilan tanpa doa adalah kebodohan. Yes, lagi penginjilan tanpa doa adalah kebodohan. Yes. Saya mau setiap kita ngerti, setiap kita harus mendukung kegerakan penginjilan lewat doa-doa kita. Dan setiap saudara yang tergerak untuk mulai digerakkan Roh Kudus untuk mulai menginjil, doa. Karena doa yang akan menuntun pada hal-hal yang dahsyat. Penginjilan tanpa doa adalah kebodohan. Seorang pemberita Injil mutlak harus merupakan seorang pendoa. Makanya saya bilang, siapa yang bisa menginjil? Orang yang sudah diselamatkan oleh anugerah. Karena dia diselamatkan oleh anugerah, dia menjadi orang yang berterima kasih. Dan karena dia berterima kasih, dia punya hati untuk keselamatan jiwa-jiwa. Dan dia gak mau jauh dari Tuhan, dia mau melekat sama Tuhan lewat apa? Lewat doa dan firman. Sehingga doa, firman, syukur, dan penginjilan adalah 4 hal yang tidak pernah bisa terpisahkan. Yang setuju katakan amin. Klik. Saya catat. Mengapa seorang pemberita Injil harus pula menjadi seorang pendoa? Saya ketemu beberapa alasan. Yang pertama, tanpa doa kita selalu dikuasai kebingungan dan ketidakpastian. Tanpa doa yang muncul adalah ambisi. Tanpa doa yang muncul hanya intuisi, keinginan-keinginan, harapan-harapan, cita-cita. Tapi dengan doa kita dikuasai oleh tuntunan Roh Kudus untuk selalu melakukan yang berkenan kepadanya. Tanpa doa kita mudah kecewa. Karena menurut kita target tidak tercapai. Kita bingung, aduh gimana ya begini. Dan iblis mulai membingungkan kita. Makanya pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, yang gak suka berdoa, ujung-ujungnya diadu domba. Ujung-ujungnya saling menyerang dan saling menjatuhkan satu sama lainnya. Pertanyaan saya, kenapa bisa terjadi? Karena tanpa doa, manusia dikuasai oleh segala kebingungan dan ketidakpastian. Doa tidak menjadikan kita sempurna. Tapi doa membuat kita melangkah dalam kepastian. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku yakin dia berkuasa. Haleluya. Kedua, mengapa seorang pemberita Injil harus pula menjadi pendoa?
Tanpa doa kita cenderung tidak teratur dan liar. Yang pertama, kita senang copy orang lain. Orang lain sukses, kita mau ikut. Sama kayak bisnis. Ada masanya. Orang bikin kafe-kafe, semua bikin kafe-kafe tenda waktu itu. Tapi tiba-tiba zamannya berlalu. Tiba-tiba ada masanya orang di mana-mana bikin pisang molen. Bisnis pisang molen. Semua bikin bisnis pisang molen. Entar masanya martabak, semua bikin martabak. Entar masanya bikin apa? Marmer cake. Semua bikin marmer cake. Jadi kayak ada zaman-zamannya. Itu yang saya bilang. Orang tanpa doa cenderung nggak teratur dan liar. Kenapa? Yang pertama ikut-ikutan. Yang kedua, hitung-hitungan. Wah, rugi nih pelayanan begini nih. Gimana ya pelayanan supaya dapat berhasil, supaya dapat untung, supaya dikenal orang. Waduh, tidak sedikit hari-hari ini. YouTube channel orang-orang tertentu. Kerjaannya hanya mencari sensasi. Karena kalau dia khotbah normal, yang nonton mungkin cuma 100, 200, it's okay. Terus salahnya apa? Yang penting kan kita memberitakan Injil. Gak usah pakai sensasi, the simplicity of preaching the gospel, kata Alkitab. Dan siapa yang bilang berbicara ke hadapan 150 orang itu tidak berkenan kepada Tuhan? No, yang penting kita lakukan dengan tulus. Tapi orang sekarang gak suka itu. Dia buat sensasi. Sampai saya lihat ada YouTube channel tertentu, kok dia khotbah sendiri. Dia kasih tema-tema biasa. 100 orang, 200 orang, 300 orang, this is good. Tapi itu orang-orang yang butuh firman. Itu juga manusia-manusia yang perlu digembalakan. Tapi kelihatan dia gak puas. Dia buat sensasi. Dia serang ini, dia serang ini. Nah kalau dia udah mulai nyerang, 10.000, wah dia menikmati gitu ya, kan hasil sensasinya. Sudah gue kasih dalam Tuhan, ini yang saya bilang. Orang-orang seperti ini adalah penginjil-penginjil yang kurang doa. Dia sibuk sama strategi. Bos, saya beri nama engkau bukan hamba Tuhan. Saya beri nama engkau orang licik. Sorry untuk ngomong begini. I'm your pastor. Saya seorang gembala, saudara. Dan saya harus ngomong kebenarannya buat setiap saudara. Sehingga saudara tidak terseret dengan perbuatan-perbuatan aneh-aneh kayak gitu. Kalau memang Tuhan percayakan kita untuk melayani 50 orang, 100 orang. Sejauh kita lakukan dengan setia, itu berarti di hadapan Tuhan. Size doesn't matter. Kalau ada orang yang dipercayakan untuk melayani 100.000, 50.000, 60.000. Jangan saudara pikir upahnya lebih besar. No, upahnya sama-sama 1 dinar di hadapan Tuhan. Karena yang Tuhan jadikan measurement, yang pertama kesetiaan. Yang kedua ketulusan. Dan yang ketiga kebenaran. Dan yang keempat adalah kebersihan hati, saudara. Ketulusan, kekudusan, itu dia yang Tuhan cari. Jadi sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara. Pemberita Injil harus seorang pendoa. Tanpa doa kita selalu dikuasai kebingungan dan ketidakpastian. Tanpa doa kita cenderung tidak teratur dan liar. Yang ketiga, mengapa seorang pemberita Injil harus pula menjadi pendoa? Tanpa doa kita lebih mengedepankan naluri dan perasaan. Kita gampang tersinggung. Kita gampang emosi. Kita gampang bersaing. Kita gampang berkompetisi. Kita gampang saling menghakimi. Kenapa? Naluri, perasaan, dan logika. Itu yang kita kedepankan.
Padahal doa mengajar kepada kita biar bukan kehendakku yang jadi. Bukan kemauanku. Tapi biar aku senantiasa. Haleluya. Hidup dalam jalan-jalanmu, haleluya. Yang selanjutnya. Mengapa seorang pemberita Injil harus pula menjadi pendoa? Karena tanpa doa kita seringkali tidak dapat menguasai dan mengendalikan diri. Tanpa doa kita cenderung arogan. Karena kita merasa hamba Tuhan kok semua gak benar, saya yang paling benar, wah repot. Pokoknya apapun yang saya gak bisa terima, saya anggap sesat. Saya gak bisa ada pada kumpulan yang berbeda. Karena buat saya yang berbeda dengan saya itu ngaco. Not in my level. Karena kau tidak bisa mengendalikan diri. Nah, kita bilang orang yang tidak bisa mengendalikan diri seperti orang yang seperti kota yang roboh temboknya. Orang-orang demikian tidak bisa bersatu. Karena orang bisa bersatu kalau dia dewasa. Orang bisa bersatu kalau dia berpikir matang. Orang bisa bersatu kalau dia bisa mengendalikan diri dan menghargai orang lain yang berbeda. Selanjutnya, mengapa seorang pemberita Injil harus pula menjadi pendoa? Jadi ada 5 alasannya. Yang pertama, tanpa doa kita selalu dikuasai kebingungan dan ketidakpastian. Tanpa doa kita cenderung tidak teratur dan liar. Tanpa doa kita lebih mengedepankan naluri, perasaan dan logika. 4. Tanpa doa kita seringkali tidak dapat menguasai dan mengendalikan diri. Cenderung jadi orang yang memaksakan kehendak. Yang tidak bisa menghargai perbedaan, tidak bisa unity. Selalu merasa saya yang paling betul. Dan yang kelima, mengapa seorang pemberita Injil harus pula menjadi pendoa? Karena tanpa doa, kita mudah terintimidasi dan terjajah iblis. Jadi sementara melayani, ada aja masa-masa di mana kita rasa goncang. Iblis mulai bilang tuh, kamu melayani lihat dong keluarga kamu ada masalah. Kamu melayani lihat dong anak kamu ada masalah. Kamu melayani lihat dong mertua kamu. Kamu melayani tuh lihat istri kamu. Kamu melayani tuh lihat suami kamu. Kamu melayani tuh lihat ipar kamu. Lihat saudara gue yang kasih dalam tuh ada intimidasi. Kamu melayani. Lihat usaha kamu sekarang. Banyak penurunan kan. Dan kita mulai. Waduh. Tapi dengan doa. Kita tahu lawan kita si iblis. Sama seperti singa berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Tapi kita ngerti lewat doa, lawan dia dengan iman yang teguh, maka iblis harus lari. Yang setuju katakan amin. Yeah. Jadi jelas ada 5 hal. Mengapa seorang pemberita Injil harus pula menjadi pendoa? Yang pertama, karena tanpa doa kita selalu dikuasai kebingungan dan ketidakpastian. Yang kedua, tanpa doa kita cenderung tidak teratur dan liar. Kita nggak berjalan pada strategi ilahi, tapi kita jalan pada strategi kita sendiri. Yang ketiga, tanpa doa kita lebih mengedepankan naluri perasaan serta logika. Yang keempat, tanpa doa kita seringkali tidak dapat menguasai dan mengendalikan diri. Yang kelima, tanpa doa kita mudah terintimidasi dan terjajahi iblis. Selanjutnya, klik, saya pelajari. Apa makna doa bagi orang percaya? Yang pertama, doa adalah komunikasi, karena itu yang terpenting bukan aturan atau hafalan, namun hati. Doa adalah komunikasi. What is prayer? Prayer is mean I'm talking to my Father. Saya memiliki komunikasi dengan sorga. Sorga terlibat aktif dalam keperluan dan kebutuhan saya. Komunikasi. Jangan ada satu orang pun. Jemaat yang olehnya Tuhan percayakan saya gembalakan Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center melalui online ini. Jangan ada satu orang pun yang berkata saya nggak bisa berdoa. Doa komunikasi. Kadang-kala kita berdoa tanpa kata-kata, kita coba gini. Tiga tarikan nafas. Yang hanya berbunyi. Bercerita tentang isi hati kita di hadapan Tuhan. Ada banyak orang yang akan mencela dan berkata, apa sih? Gereja-gereja Pantai Costa, gereja-gereja karismatik. Kau doa pakai menangis. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya nggak bilang doa harus menangis. Tapi yang saya bilang doa harus jujur. You are communicate with your Father. Gak usah aneh-aneh.
Kan saudara gak perlu datang ke ayah saudara sambil berkata, ayahanda yang kukagumi. Ananda datang dengan segala kerendahan hati kepada ayahanda. Kalau anak gue gitu gue tampol. Aneh-aneh lu. Gitu, anak kan berkata, Dad boleh gak? Sama. Tuhan saya lagi capek. Tuhan saya lagi jenuh. Tuhan saya merasa gak sanggup lagi. Tapi aku percaya Tuhanku kuat. Aku percaya Engkau sanggup, kuatkan aku, mampukan aku melewati. That is doa. That is prayer. You communicate with heaven. You communicate your Father. Dan itu yang membuat kita dapat kekuatan dalam doa. Kita kadang kala doa 1 jam, gak ngomong apa-apa. Saya cuma bilang Tuhan. Ya Tuhan. Oh Tuhan. Tuhan ngerti segala sesuatu. I don't know what to say. But I just want to be here. In your presence. Dalam hadiratmu. Itulah komunikasi. Bahkan ada satu lagu yang saya suka. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. That is prayer. Yang kedua, apa makna doa bagi orang percaya? Doa adalah kekuatan. Karena itu yang juga penting buat kita perlu percaya. Alkitab bilang, orang bimbang jangan harap dapat apa-apa. Jadi sampai kita mengerti, prayer is communication. Yang kedua kita harus ngerti, prayer is strength. Syarat doa adalah beriman. Karena kita bilang sesuai imanmu jadi padamu. Walaupun kadang-kala you don't feel like it. Walaupun kadang-kala ya tapi saya rasa sedang kecewa. Ngomong sama Tuhan, Tuhan saya sedang kecewa tapi saya percaya. Jangan pernah deklarasikan hal-hal yang negatif. Curhat sama Tuhan boleh. Daripada curhat di media sosial. Selalu saya bilang kampungan. Orang kok sedang ada masalah sama suaminya. Orang kok sedang ada masalah sama istrinya. Orang kok sedang ada masalah sama menantunya. Orang kok sedang ada masalah sama mertuanya. Orang kok ada masalah sama boyfriendnya. Orang kok ada masalah sama girlfriendnya. Curhatnya di media sosial. Entar di Twitternya lah. Nyindir-nyindir. Itu kayak orang gak terpelajar gitu. Sorry untuk bilang kampungan. Boleh gak saya ngomong sebagai gembala, as your pastor. Boleh gak saya ngomong? Jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center yang saya gembalakan melalui online ini. Apakah masih pacaran? Apakah sudah menikah? Apakah masalah sama anak? Apakah masalah sama guru? Boleh gak jangan kampungan? Boleh gak jangan norak gitu? Instastory, nyindir-nyindir gitu. Dan orang kayak gitu buat saya orang yang cari muka. Orang yang cari perhatian, orang yang cari dukungan, orang yang seperti gak sekolah gitu. Orang seperti gak terpelajar gitu. Orang kalau udah begitu kita langsung tahu. Kita langsung tahu levelnya. Orang yang tadinya kita hormati, orang yang tadinya kita hargai. Kalau kita lihat, waduh udah mulai curhat-curhat di media sosial. Ketahuan lagi marah sama mertuanya, lagi marah sama menantunya. Atau curhat-curhat di media-media sosial gitu. Itu langsung ketahuan kampungannya, noraknya saudara-saudara. Curhat itu sama Tuhan. Curhat di media sosial diketahui dia lagi ada masalah. Masa masalah lu jadi konsumsi publik kok bodoh banget sih gitu. Rendahan banget gitu. Kayak bangga gitu jadi bahan pembicaraan orang. Sini kan lagi semua orang ikut campur sama masalah saudara. Lalu kemudian bingung, kenapa sih orang kepo sama gue? Karena lu mulai duluan. Norak. Wih gembala lagi marah. Karena saya sayang sama saudara. Saya mau mendidik saudara punya kualitas. Anak Tuhan Yesus berintegritas, gak murahan model begitu. Curhat itu di bawah kaki Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Tapi pada saat yang bersamaan bangkitkan iman saudara sambil berkata, aku tahu Tuhanku tidak pernah gagal dan tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Yang ketiga, apa makna doa bagi orang percaya? Doa adalah sarana. Karena itu kita perlu pemahaman dan pengertian.
Prayer is the tool. Doa adalah sarananya. Karena itu kita perlu pemahaman, kita perlu pengertian. Apa yang kita perlu pengertian? Bahwa Tuhan kita nggak pernah gagal. Apa yang kita perlu pengertian? Janjinya dan amin. Apa yang kita perlu pengertian? Tuhan tidak pernah terlambat. Apa yang kita perlu pengertian? Bahwa Tuhan melatih dan mendidik anak-anaknya. Makanya Alkitab bilang, barang siapa yang kukasihi, aku hajar, aku tegur, relakan dirimu dan bertobatlah. Tuhan tidak mungkin ambil sesuatu dari kita tanpa menggantikan dengan yang lebih baik. Tuhan gak mungkin menutup satu pintu tanpa membukakan pintu yang lebih dahsyat dan luar biasa. Haleluya, itu pengertian kita. Makanya dalam doa kita gak perlu khawatir. Dalam doa kita gak perlu panik. Dalam doa kita cuma bilang, Tuhan pokoknya aku percaya. Langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Haleluya. Yang keempat, apa makna doa bagi orang percaya? Doa adalah kedekatan dan pengakuan, karena itu perlu ketulusan dan keterbukaan. Doa adalah kedekatan sekaligus pengakuan. Kedekatan apa? Kedekatan kita dengan Bapa. Orang boleh menyebut dia Tuhan dan segala Tuhan. Orang boleh menyebut dia Allah yang dahsyat dan besar. But we call him Father. Maka Yesus bilang, kalau kamu berdoa, berdoa demikian, Bapa kami yang di sorga. Bicara apa? Kedekatan. Dan karena kedekatan, akhirnya kita mengakui dia Bapa kita dan kita diakui sebagai anaknya. Karena itu perlu apa? Ketulusan. Keterbukaan. Datang apa adanya, jujur sama Tuhan. Kalau kau lagi lemah, bilang Tuhan saya lagi gak sanggup. Saya gak kuat. Tapi pada saat yang bersamaan bangkitkan imanmu dan bilang pokoknya Tuhan aku percaya kalau engkau Tuhan yang memegang tangan kananku, aku keluar sebagai pemenang dalam hadiratmu. Haleluya. Klik selanjutnya. Apa makna doa bagi orang percaya? Jadi ada 5 ya. Yang pertama, doa adalah komunikasi. Karena itu yang terpenting bukan aturan atau hafalannya, namun hati yang berkomunikasi. Doa adalah kekuatan, karena itu yang juga penting kita perlu percaya. Jangan bimbang, orang bimbang jangan harap dapat apa-apa. Yang ketiga, doa adalah sarana. Karena itu kita perlu pemahaman dan pengertian. Bahwa dia tidak pernah mengecewakan kita, dia tidak pernah terlambat, dia selalu memberikan yang terbaik buat kita. Yang keempat, doa adalah kedekatan. Kita dekat dengan dia, dia Bapa. Kita dekat dengan sorga. Dan kita mengakui bahwa dia adalah segala-galanya buat kita. Karena itu perlu apa? Ketulusan, keterbukaan apa adanya. Jujur dalam doa. Dan yang kelima, doa adalah penyembahan. When we pray, at the same time, we worship him. Makanya doa kami mengajar kepada kita, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Semua worship. Mengakui. Meninggikan. Dan bangga. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Doa bukan hanya ngeluh. Tuhan saya udah gak kuat, Tuhan saya udah gak sanggup, Tuhan saya udah gak bisa. Tuhan gimana dong masalah ini, Tuhan bagaimana dong ini. Doa saya hanya menyerahkan. Kepada dia yang tidak pernah gagal. Kepada dia yang begitu luar biasa. Makanya selalu saya bilang. Pelayan-pelayan Tuhan, penginjil. Apapun tugas kita, kalau kita mengabarkan Injil, tekanannya begitu banyak. Dan waktu kita berdoa, kita akan terbang tinggi dengan kekuatan sayap Raja Wali. Karena sayap-sayap doa akan membawa kita pada kemuliaan Tuhan. Haleluya, wow, yeah. Dan yang terakhir, saya pelajari. Matius 9 ayat 37-38, maka katanya kepada murid-murid, tuain memang banyak tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah, berdoalah kepada Tuhan yang punya tuain. Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja tuain itu, lihat kan. Kita akui dia Tuhan. Kita menyembah dia, kita tahu segala sesuatu berasal dari dia. Klik. Yang terakhir saya pelajari. Jadi doa seorang pemberita Injil. Kalau saya pendeta misalnya kan saya di marketplace pendeta. Saya misalnya ibu rumah tangga pendeta. Saya misalnya pelajar pendeta. Saya misalnya pemain basket nih pendeta. Saya misalnya di dunia hiburan nih pendeta. Tapi saya mau memberitakan Injil. Karena saya sadar, saya diselamatkan Tuhan untuk menjadi alat keselamatan buat orang lain. What should I pray? 1, berdoa agar kita dan keluarga kita senantiasa ditutup dan dibungkus oleh darah Yesus. Itu yang paling penting dulu. Karena waktu kita mengabarkan Injil, kita memenangkan jiwa, artinya apa? Kita merampas orang dari antrian menuju neraka. Kita pindahkan menuju surga, rumah Bapa yang kekal. Kita merampas orang dari kegelapan
Untuk kita bawa pada terang yang ajaib. Pertanyaan saya, iblis suka nggak? Enggak. Jadi yang pertama diserang adalah pemberita Injilnya. Kalau pemberita Injilnya nggak bisa, nggak tembus, karena dia berjaga dan berdoa, maka keluarganya. Makanya saran saya, buat setiap penginjil, saudara-saudara yang mengadakan ibadah-ibadah penginjilan misalnya, saudara-saudara yang semangat mengabarkan Injil, saudara-saudara yang dimanapun berada menceritakan kebaikan Kristus kepada banyak orang. Iblis gak suka. Tapi itu bukan berarti ya udah iblis gak suka, ya udah saya gak mau menginjil daripada diserang iblis. No. Kita punya fasilitas. Darah Kristus. Itu doa pertama kita. Tuhan, tutup bungkus saya. Tutup bungkus keluarga saya. Dengan kuasa darah Yesus. Sehingga tidak ada serangan balik setan apapun yang dapat menembus kami. Saya lihat banyak penginjil-penginjil. Mulai semangat-semangat. Tapi sekarang habis. Tidak sedikit yang akhirnya kembali pada hidup lama. Tadinya udah lepas LGBT, sekarang kembali ke LGBT. Tadinya udah lepas narkoba, sekarang kembali ke narkoba. Tadinya udah lepas hidup perjinahan, sekarang kembali pada hidup perjinahan. Kenapa? Karena semangat untuk menginjil, tapi nggak mengerti ada fasilitas. Yaitu darah Kristus yang dapat menutup dan membungkus kita. Dan Alkitab bilang, apa saja yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Artinya apa? Fasilitas darah Kristus itu tidak otomatis. Kita yang harus minta, kita harus doakan, kita harus tutup bungkus keluarga kita dengan darah Kristus. Maka kemuliaan Tuhan akan turun. Yang kedua, doa seorang pemberita Injil. Berdoa agar kita diberi motivasi dan kekuatan untuk selalu tulus dan mengasihi jiwa-jiwa, untuk rindu melihat keselamatan jiwa-jiwa. Artinya orang mau menolak atau orang mau menerima, kita tetap mengabarkan. Kita tetap mengulurkan tangan, kita tetap siap berkorban, kita tetap siap melakukan yang terbaik. Itulah doa kita. Berdoa agar kita diberi motivasi dan kekuatan untuk selalu tulus mengasihi jiwa-jiwa, siap berkorban untuk rindu melihat keselamatan jiwa-jiwa. Yang ketiga, doa seorang pemberita Injil. Apa sih doanya? Sengaja ya saya kasih detail supaya iblis gak bisa intimidasi hidup saudara. And you know what to do. Yang ketiga, berdoa agar kita diarahkan Tuhan ke orang dan cara yang tepat untuk memberitakan kabar keselamatan. Istilah kasarnya, kita jangan hantam kromo. Ada orang-orang yang Tuhan tiba-tiba arahkan, kamu harus ngomong sama ini. Kamu harus telepon ini. Dan kita doa terus. Supaya kita gak jadi batu sandungan. Tapi kita diarahkan pada orang yang tepat. Ada orang-orang tertentu kadang kala perlu diajak makan dulu misalnya. Ada orang-orang tertentu misalnya perlu dikuatkan dulu. Dia gak bisa langsung kita ngomong tentang Tuhan. Jadi caranya, strateginya Roh Kudus yang tuntun. Bahaya. Banyak penginjil-penginjil udah punya strategi sendiri gitu. Jadi udah kayak robot gitu, gak bisa. Penginjilan yang sejati harus pimpinan Roh Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Yang keempat, doa seorang pemberita Injil. Berdoa agar Tuhan melembutkan hati setiap orang yang sudah mendengar kebenaran kita bagikan. Karena ingat, tugas kita membagikan. Tetapi Alkitab bilang hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Tuhan dapat mengaliri kemana saya Tuhan mau. Gak bisa kita bilang ya masa bodoh terserah Tuhan. Oh, bukan begitu. Memang terserah Tuhan. Tapi doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yang kelima, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Jadi doa seorang pemberita Injil. Berdoa agar kita tetap dipenuhi dengan kuasa Allah. Agar menang atas segala pencobaan dan tantangan kehidupan. Makanya Alkitab bilang kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Untuk apa? Menjadi saksiku. Di seluruh Yerusalem, Yudea, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Artinya apa? Dalam pekabaran Injil akan ada tekanan-tekanan, goncangan-goncangan. Dan kita perlu berdoa. Agar kita gak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Agar kita tetap berjalan kuasa Allah. Dan Alkitab bilang kuasa Allah itu yang sanggup meruntuhkan setiap benteng-benteng. Yesus, ku bangga padamu. Haleluya. Yesus, ku bangga padamu. Yesus, kaulah harta kebanggaan.
Haleluya. Haleluya. Setiap mata terpejam. Setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Hari ini saya percaya ada sesuatu yang sedang Tuhan bicarakan dalam hidupmu. Mungkin selama ini engkau terlalu pede, terlalu percaya diri. Engkau terlalu mengandalkan strategi. Engkau lupa berdoa. Padahal berdoa adalah kekuatan kita. Berdoa adalah sarana yang sorga sediakan buat kita untuk kita berkomunikasi dengan sorga dan menerima tuntunan dan rahmatnya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Mungkin kau berkata, saya cinta Yesus, saya hanya kurang berdoa. Atau mungkin sudah berkata dalam doa, saya hanya perintah-perintah Tuhan. Atau dalam doa, saya hanya menyatakan kekecewaan saya. Tapi hari ini saya belajar untuk merendahkan diri dan curhat di hadapan Tuhan. Atau mungkin sudah berkata, selama ini saya curhat dengan orang yang salah. Saya kadang-kadang curhat di media sosial, gak pantas banget cara hidup seperti itu sebagai anak Tuhan Yesus. Mulai hari ini saya belajar untuk curhatnya sama Tuhan saja. Karena kalau saya curhat di media sosial, saya bikin malu diri saya sendiri. Kalau saya curhat sama orang yang salah, saya akan diarahkan ke jalan yang salah. Saya mau curhat di bawah kaki Tuhan saja. Karena hati yang hancur tidak kau pandang hina ya Tuhan. Dan kau memanggil kami dan berkata, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku beri kelegaan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Betul menginjil ada banyak tantangannya. Karena itu berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan roh yang penurut tapi daging lemah. Dengan lain kata, kalau kita gak suka berdoa, kita gampang jatuh. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Kita doa Bapa. Lihat setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada sebagai tanda kami berseru dan memohon belas kasihan Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami semangat untuk berbuat sesuatu buat Tuhan, tapi kami kurang berdoa, tidak suka berdoa dan tidak sungguh-sungguh dalam doa. Hari ini kami belajar mengerti bahwa doa adalah komunikasi, doa adalah kekuatan, doa adalah sarana. Doa adalah kedekatan kami dan doa adalah penyembahan kami kepada Tuhan. Karena Bapak lihat setiap mereka yang taruh tangan kanan di dada, Tuhan jamah. Jadikan kami orang-orang yang suka berdoa. Waktu kami sakit hati kami berdoa. Waktu kami diberkati kami berdoa. Waktu kami dikhianati kami berdoa. Waktu kami menghadapi masa-masa yang sukar kami berdoa. Waktu kami lihat semuanya diberkati dan sukses, kami terus berdoa. Karena kami tidak mau dipermainkan oleh dunia ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami tahu ada serangan-serangan balik iblis. Yang gak suka kami melayani, gak suka kami menginjil. Tutup bungkus kami semua selalu dengan darah-Mu. Dan ingatkan kami. Untuk dalam doa kami membungkus hidup kami, keluarga kami. Dengan darah Kristus. Sehingga tidak ada panah api setan beracun apapun yang dapat menembus kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih saudaraku. Berdoalah. 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 Bapak, hamba juga doa buat yang sakit. Setiap saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit dan kita berdoa. Bapak, janji-Mu ya dan amin itu kami percaya. Firman-Mu berkata orang percaya tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan, kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Saya setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa, kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Haleluya, terima kasih. Tambahkan iman kami ya Kristus. Sesuai dengan iman kami jadi pada kami. Terima kasih. Setiap saudara yang sudah doakan untuk kesembuhan, imani, tanamkan dalam rohmu, aku sembuh oleh bilur Yesus. Jangan bimbang. Karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Dan kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Semua harga dosa, harga penyakit, harga penderitaan sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Tinggal kita imani, kita tahu. Baginya tidak ada perkara yang mustahil. Silakan turunkan tangan, Tuhan berkati Bapa. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa. Firman termeterai. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik. Mereka jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Bapa. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah. Damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan tuntun, Tuhan sertai. Bawa pada damai sejahtera dan keselamatan yang sempurna. Terima kasih Bapa.
Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, polisi, tentara, Kapolri dan Panglima TNI, BNPT, BNPB, BPK, KPK, MA, bahkan kejaksaan, pengacara, pengadilan, DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, DPD. Tuhan, pemimpin-pemimpin kami jauhkan dari roh rakus, roh serakah, roh korupsi. Jauhkan dari dukun paranormal, kuasa-kuasa kegelapan, dan penasihat-penasihat spiritual. Kami berdoa, berikan roh takut akan Tuhan pada pemimpin-pemimpin kami. Berikan kebijaksanaan, kekuatan, dan damai sejahtera di hati mereka, sehingga pemimpin-pemimpin kami boleh jadi teladan yang baik. Bahkan kami juga berdoa untuk setiap politik roh adu domba yang mau memecah-mecah bangsa ini dengan politik divide et impera, kami patahkan di dalam nama Yesus. Campur tangan asing yang mau mengacaukan bangsa ini dengan LSM tertentu yang dibiayai, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Damai sejahtera atas Indonesia, ekonominya baik, politiknya baik, keamanannya baik, pendidikannya baik, hasil bumi, hasil tambang, hasil laut, semua baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hari-hari ini ada wacana untuk pemilu ditunda atau pemilu tepat pada waktunya. Tuhan, kami berdoa bukan apa yang politisi mau yang terjadi di bangsa ini, tapi apa yang Kristus kehendaki, apa yang sorga kehendaki itu yang jadi. Kalau memang kau sudah mempersiapkan pemimpin yang baru di tahun 2024, engkau menuntun supaya pemilu dapat berlangsung tepat pada waktunya. Tapi kalau memang ada rancangan Tuhan supaya pemilu ditunda, ya Kristus, dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan konstitusi, semua dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, sehingga hanya yang Kristus mau yang boleh jadi di bangsa ini. Jangan sampai apa yang politisi kami mau karena hanya menciptakan kegaduhan dan keuntungan diri sendiri. Nyatakan kemuliaan-Mu atas Indonesia. Terima kasih Tuhan. Mafia-mafia yang hanya mencari keuntungan-keuntungan di tengah penderitaan rakyat, kami singkirkan dari pusat kekuasaan di bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh ada dalam keadaan yang baik. Terima kasih Bapak, gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat, Tuhan bela, Tuhan kuatkan, Tuhan nyatakan kemuliaan dan kedahsyatan-Mu. Gereja-Mu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Terima kasih Bapa, dan akhirnya kami semua arahkan kami dalam tuntunan Roh Kudus untuk mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami siap menjadi pelaku-pelaku firman, yang siap menjadi pelaku firman. Sama-sama kita katakan amin. Wow, haleluya. Kitalah orang-orang berbahagia, karena orang-orang berbahagia adalah orang yang menerima firman dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudaraku, saatnya masa yang indah untuk kita siapkan diri untuk memberi. Memberi tidak diwajibkan, tapi saudara-saudara yang mengerti bahwa kita gak mau datang ke hadirat Tuhan dengan tangan hampa, ini saatnya kita datang dengan memberi. Karena memberi syaratnya ada dua. Yang pertama sukacita, dan yang kedua sukarela. Pastikan kita memberi yang terbaik. Saudara-saudara yang mau mengembalikan perpuluhan milik Allah, korban ucapan syukur, korban pelayanan penginjilan, korban pelayanan misi, serta korban pelayanan rutin kegiatan-kegiatan gereja, pastikan kita memberi yang terbaik. Kita gak mau menghina Tuhan dengan persembahan kita, tapi kita mau memberi yang terbaik. Kita berdoa, Bapa, kami memberi bukan supaya kami diberkati, tapi karena berkat Tuhan selalu luar biasa dalam hidup kami. Karena itu kami gak mau menghina Tuhan dengan persembahan kami, yaitu memberi yang seenaknya dan semaunya. Kami mau memberi yang terbaik, karena kami tahu waktu kami memberi yang terbaik, maka berkat Tuhan akan luar biasa. Dijauhkan dari kami belang pelahap, belang pengerip, belang pindahan, belang pelompat. Tapi diperintahkan berkat Tuhan yang luar biasa, sehingga bukan hanya kami diberkati, tapi anak cucu kami tidak akan pernah meminta-minta roti, bahkan perkasa di muka bumi. Yang mengelola persembahan ini Tuhan urapi, Tuhan tuntun, sehingga setiap persembahan dapat diarahkan untuk keselamatan jiwa-jiwa, perluasan kerajaan Allah, serta menopang hamba-hamba Tuhan untuk siap selalu melayani dengan yang terbaik. Kami siap memberi yang terbaik di dalam nama Yesus. Yang siap memberi yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Yes, haleluya. Yesus kita dahsyat.
Yesus kita luar biasa. Tetap melayani, tetap melayani, tetap melayani. Itulah hal yang terbaik yang bisa kita kerjakan untuk meresponi kasih Tuhan yang luar biasa. Haleluya, kita berdoa. Bapak terima kasih untuk kesempatan ibadah yang luar biasa dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami bersyukur, kami memuji-muji Tuhan, kami menerima firman, kami mengembalikan yang dapat kami berikan untuk kerajaan Tuhan. Dan kami tahu setiap benda mati ini akan Tuhan pakai untuk perluasan kerajaan Allah di muka bumi. Dan akhirnya Bapa tolong kami untuk tetap hidup dalam kehendak-Mu saja. Sehingga bukan hanya hidup kami diberkati, tapi seluruh keluarga kami boleh berkenan kepada Tuhan. Karena janji firman Tuhan, satu orang bertobat, seluruh rumah tangga diselamatkan. Sehingga kami semua dapat berkata, aku dan sisi keluargaku kami melayani Tuhan. Karena keluargaku adalah sorgaku dan rumahku adalah istanaku. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus tuntun kami terus untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Haleluya. Dan akhirnya, saudara-saudara kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Ingatlah selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita diberkati. Kita gak akan turun tapi naik, kita gak akan menjadi ekor, kita akan menjadi kepala. Kalau dimanapun kita ada, pastikan kita membawa damai, pastikan kita berbagi kasih, pastikan kita mengabarkan Injil. Suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Istri-istri tunduklah kepada suamimu dan hormatilah suamimu. Orang tua, jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu, dan anak-anak hormatilah, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus, menyertai hidup kita masing-masing. Mulai di hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, lawatan Allah di rumah masing-masing bersama Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya.